Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, satu bulan sebelum Ramadan, bulan yang merupakan persiapan sebelum kita memasuki bulan Ramadan dan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya. Bulan Sya'ban tak ubahnya seperti waktu pelatihan atau saat pelatihan sebelum kita memasuki ibadah yang fardu. Bahkan sebagian ulama mengibaratkan bulan Sya'ban ini seperti salat-salat sunat rawatib, qabliyah yang mengiringi salat fardu. Nah, di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Salah satu hikmahnya adalah agar kita terbiasa, lalu memudahkan kita saat kita berpuasa fardu di bulan suci Ramadan. Nah, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mencontohkan beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan beliau tidak pernah banyak berpuasa di bulan-bulan selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad hasan dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Hai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu di satu bulan selain bulan Ramadan yang banyak engkau berpuasa padanya selain daripada bulan Sya'ban. Maksud pertanyaan beliau ini, kenapa? Di bulan Sya'ban beliau banyak puasa, sementara di bulan-bulan lain tidak seperti itu, kecuali Ramadan saja ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Itu, kata beliau, adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Simak baik-baik perkataan Rasulullah SAW ini. Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Allahu Akbar. Maka di bulan Sya'ban ini kita harus sudah mulai memperbaiki diri kita. Tidak boleh lalai dan lengah lagi. Banyak keutamaan yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban berpuasa dan lain-lainnya. Nah, lalu Rasulullah SAW melanjutkan. Setelah beliau mengatakan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Rasulullah SAW melanjutkan. Dan dia adalah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya ingin amalan saya diangkat dalam keadaan puasa. Kaum muslimin dan muslimat, di sini muncul pertanyaan. Kenapa di sini di hadis ini disebutkan bahwa amalan diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban? Sementara di hadis-hadis lain ada dikatakan bahwa amalan itu diangkat, amalan malam diangkat sebelum siang, amalan siang diangkat sebelum malam, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maka jawabannya, beberapa ahlul ilmi menjelaskan seperti Al-Imam As-Sindi di dalam catatannya atas Sunan An-Nasa'i, beliau menjelaskan amalan yang diangkat sebelum malam atau sebelum siang itu adalah amalan harian. Kemudian jawaban yang kedua, adapun hadis lain yang menyebutkan bahwa amalan diangkat hari Senin dan hari Kamis, maka maksudnya itu adalah amalan mingguan. Sedangkan di hadis ini, di hadis Usama bin Zaid ini, bahwa amalan diangkat di bulan Sya'ban itu adalah amalan tahunan. Itu jawabannya. Jadi amalan itu ada yang diangkat harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Nah, Rasulullah SAW puasa di hari Senin dan Kamis. Beliau juga ingin amalannya diangkat saat beliau berpuasa mingguan itu.
beliau juga berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau ingin amalannya diangkat kepada Rabbul Alamin saat beliau berpuasa. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini akan lebih jelas lagi apabila kita menyimak hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu disebutkan beliau berpuasa sampai kami, kata Aisyah, mengatakan bahwa beliau tidak berbuka. Dan beliau berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak puasa. Artinya itu di bulan-bulan biasa. Lalu beliau mengatakan, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahri illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sempurna sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan aku tidak pernah pula melihat beliau di luar bulan puasa banyak berpuasa seperti di bulan Sya'ban. Nah, ini dalil yang menunjukkan dianjurkannya kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, tetapi para ulama menjelaskan di antara hikmahnya seperti tadi diangkatnya amalan tahunan pada bulan Sya'ban, kemudian kedua juga untuk melatih kita, ya, sehingga kita ketika melaksanakan puasa fardu nanti kita sudah menjadi kuat dan terbiasa. Maka jangan sia-siakan wahai saudara-saudari untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Bulan puasa di bulan Sya'ban itu setengah ataupun lebih boleh. Ya, yang sunnah itu setengah, kalau lebih kalau sanggup silahkan. Kalau seandainya tidak sanggup cukup setengah saja. Kemudian kata para ulama, kemudian juga tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Nah, ini ada larangannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yawm." Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya, janganlah salah seorang dari kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang memang sudah terbiasa berpuasa lalu bertepatan. Dia sudah biasa melakukan puasa sunnah lalu bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, itu tidak mengapa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini tentang anjuran berpuasa di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita jaga. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.